Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, anak-anakku kelas 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita perlindungan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan pembelajaran tanpa suatu halangan apapun. Selawat serta salam semoga selalu senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, anak-anak kelas 9 yang berbahagia, pada pembelajaran daring hari ini untuk pelajaran matematika nanti dilaksanakan pada Jumatan ya. Nanti hari ini kita akan melakukan beberapa review untuk pertemuan pertama yang kita lakukan kemarin. Juga kita akan sedikit mengulas tentang perpangkatan ya. Jadi nanti kita akan masuk sedikit ke bagian materi, yaitu tentang perpangkatan, yaitu pangkat-pangkat seperti itu ya. Kemarin di kelas 8 kalian sudah pernah ya menjumpai angka yang berpangkat ya, misal di Pitagoras gitu ya, masih ingat pangkat berapa Pitagoras? Ya, betul sekali, yaitu pangkat 2 atau kuadrat. Nah, nanti di kelas 9 ini kalian akan menjumpai bukan hanya pangkat 2, tapi juga ada pangkat 3, pangkat 4, apalagi pangkat 0. Ada loh pangkat 0, pangkat setengah juga ada. Nah, nanti gimana? Maka nanti kita akan pelajari di sini. Baik, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Silakan untuk duduknya benarkan posisi duduk yang baik, posisi duduk yang siap, yaitu posisinya untuk punggung itu jangan senderan ya. Mari kita berdoa, doa mau belajar dan doa agar diberi kemudahan dalam memahami pelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa man taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amin. Baik. Kita langsung menuju ke agenda kita yang kedua, yaitu review untuk pertemuan kemarin, yaitu tentang Google Classroom ya. Untuk Google Classroom, kita persiapkan dulu. Ini silahkan bisa disimak. Untuk yang kelas 9, alhamdulillah kelas 9A itu sudah mayoritas sudah hadir ya pada saat kemarin di komentar di postingan Ustadz. Alhamdulillah sudah ini. Tapi Pak, masih ada yang konfirmasi selesai itu di komentar yang seharusnya itu untuk kehadiran. Jadi nanti untuk yang postingan pertama nanti akan Ustadz kasih clue juga, itu untuk presensi kehadiran, bukan untuk presensi laporan selesai untuk tugasnya enggak, tapi untuk presensi kehadiran. Nanti untuk kehadiran di situ. Agar apa? Agar nanti Ustadz ketika merekap kehadiran kalian itu bisa satu postingan gitu. Jadi nanti tidak tumpuk-tumpuk. Nah, ini alhamdulillah sudah rapi ya, bagus sekali. Tinggal nanti dilanjutkan gitu. Jadi nanti langsung presensi kehadiran di postingan yang itu untuk presensi hadir. Kemudian untuk yang presensi selesai itu juga nanti akan Ustadz berikan
konfirmasi ya, konfirmasi untuk sudah melaksanakan perintah yang Ustadz berikan. Nanti konfirmasi di Google Classroom juga, nanti formatnya sama, hampir sama seperti ini. Bagus sekali ya ini. Nah gitu, jadi untuk konfirmasinya itu berada di kolom komentar postingan Ustadz gitu ya. Nah nanti ini bisa dilanjutkan seperti ini. Dan nanti diusahakan untuk semuanya dalam presensi kehadiran maupun konfirmasi selesai itu masih dalam lingkup pembelajaran, maksudnya masih dalam jam pelajaran. Jadi jangan sampai di luar jam pelajaran, karena nanti masih ada untuk pembelajaran asrama ya, atau mata pelajaran yang lain nanti terganggu seperti itu. Jadi harapannya bisa tepat waktu untuk kehadiran dan konfirmasi. Kemudian untuk yang kelas 9B, kita lihat untuk yang kelas 9B, untuk konfirmasi kehadiran alhamdulillah sudah baik, tertuju pada satu kolom komentar di satu postingan, alhamdulillah. Ini nanti tinggal diteruskan lagi. Terus bagi yang belum hadir kemarin, harap segera menghadirkan diri ya, karena jangan sampai terus tidak hadir gitu. Dan juga bisa untuk mengikuti instruksi-instruksi selanjutnya. Nah ini untuk kehadiran sudah bagus, nama dan untuk hadir gitu. Ya dilanjutkan ya nanti untuk postingan yang berikutnya. Kemudian untuk konfirmasi selesai, ini alhamdulillah sudah bagus juga untuk kelas 9B. Ya dilanjutkan lagi tentang konfirmasi selesai melaksanakan tugas. Nah ini nanti tinggal dilanjutkan. Nih apabila ada ini untuk contohnya ya, apabila ada hambatan atau misalnya lupa untuk konfirmasi kembali, tidak apa-apa, bisa disertakan di situ. Kalau tidak bisa pada tepat waktu ya, harap menyertakan alasannya. Alasannya harus yang syar'i ya, misalnya lupa manusiawi Ustadz berikan nggak, tapi jangan sampai sering kelupaan ya. Kalau sering kelupaan, nah itu harus banyak-banyak makan sayur ya. Kemudian alasannya ya yang syar'i, terus tadi ya lupa, terus misalnya ketiduran, nah itu tidak sengaja, tapi jangan untuk tidur gitu, wah sengaja pas kalau ketiduran insya Allah nggak apa, tapi harap segera langsung konfirmasi selesai. Agar apa? Agar nanti Ustadz tahu kalau kalian sudah menyelesaikan tugas yang Ustadz berikan. Begitu ya untuk kelas 9A dan B. Ya dilanjutkan terkait presensi kehadiran dan konfirmasi selesai. Oke. Itu tadi untuk yang review untuk kemarin Classroom. Nah, nanti yang selanjutnya kita akan masuk ke materi ya. Jadi nanti silahkan persiapkan buku catatannya untuk nanti bisa mencatat materi yang Ustadz sampaikan. Baik, kita akan masuk ke bab 1, yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Nanti kita akan membahas terkait perpangkatan terlebih dahulu. Jadi kita akan pelan-pelan. Yang penting adalah poin-poin atau bagian dari materi ini bisa kalian pahami dengan baik. Nah, apa saja yang akan kalian pelajari nanti? Nah, nanti ini. Pada bab ini kalian nantinya akan yang pertama menyederhanakan bentuk suatu bilangan berpangkat. Menyederhanakan. Kemudian mengubah bentuk pangkat negatif dari suatu bilangan ke bentuk pangkat positif dan sebaliknya. Jadi pangkat itu tidak selamanya positif, tapi juga ada yang negatif. Seperti itu. Mengidentifikasi apakah suatu bilangan termasuk bilangan rasional atau bilangan irasional.
bilangan bentuk akar. Nah, rasional itu apa? Bilangan rasional itu adalah bilangan pecahan, itu rasional. Kalau irasional itu adalah nih bilangan yang ada di pecahan tapi ada di akar. Nah, itu nanti ya, ini perpangkatan terlebih dahulu. Kemudian melakukan operasi aljabar, nah, dan pada bentuk akar. Nah, kita ketemu lagi dengan aljabar gitu ya. Tetap semangat ya, tetap tersenyum seperti itu. Kemudian merasionalkan penyebut pecahan yang berbentuk akar, kemudian mengubah bentuk akar ke bentuk pangkat dan sebaliknya. Kemudian mengubah pangkat pecahan negatif menjadi pangkat pecahan positif dan menyelesaikan persamaan pangkat sederhana, persamaan eksponen dengan bilangan pokok yang sama. Kemudian menyederhanakan bentuk aljabar yang memuat bentuk pangkat akar. Logaritma kita belum ya. Kemudian membuktikan sifat-sifat sederhana tentang bentuk pangkat dan akar. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang akan kalian lakukan dan kalian kuasai insya Allah nanti pada pembelajaran di bab 1 ini. Baik. Sekarang kita akan belajar terkait pangkat bulat positif. Nah, pangkat ya. Kalau di kelas 8 kalian mengenal bilangan pangkat itu adalah bilangan yang terletak di apa? Di pojok kanan atas. Iya kan? Biasanya itu ya angkanya kecil seperti itu. Nah, sekarang pangkat bulat positif apa itu? Jarak bumi ke matahari kira-kira 150 juta kilometer. Ya, kemudian penulisan, maka penulisannya cukup dengan 15 dikali 10 pangkat 7. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini nolnya berapa? Nolnya adalah dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Maka 10 pangkat 7. 15-nya adalah angka pokok. Seperti itu. Maka angka pokoknya tetap. Angka nolnya kita ringkas. Angka nolnya kita ringkas menjadi pangkat 7. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan 0,00000-nya banyak dan 1. Tulis 10 pangkat min 12. Maksudnya 10 pangkat min 12 ini adalah jumlah angka yang berada di sebelah kanan koma. Coba dihitung. Yang sebelah kanan koma loh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 10, 11, 12. Nah, ketika itu angka 1 maka dia cukup ditulis 10 pangkat. Tapi kalau ada 2 nanti 2 dikali. Seperti itu. Nah, ini salah satu alasan mengapa kita perlu belajar bilangan berpangkat. Biar apa? Biar memudahkan. Seperti itu salah satunya. Nah, 5 pangkat 6. Maka dia akan menjadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5-nya 5 kali. 5-nya 6 kali. Semua dikali. Jadi intinya adalah kalau perkalian itu adalah pertambahan yang berulang, maka ketika ini perpangkatan itu adalah perkalian yang berulang. Seperti itu. Nah, itu pangkat bilangan positif. Pangkat bilangan bulat positif. Secara umum dapat ditulis A pangkat N. A kali A kali A kali A kali A sampai N banyaknya. Banyaknya sampai N. Seperti ini. Pangkat 6 maka 5-nya ada 6. Nah, gitu. Kalau pangkat N karena N-nya nggak tahu ini ditulis saja sampai sejumlah N itu. Nah, A pangkat N disebut bilangan berpangkat. Itu bentuk umumnya ya. Pangkat atau eksponen. Jadi bahasa lainnya pangkat itu eksponen. Yang A itu adalah bilangan pokok atau basis. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, ini ya. Jika A pangkat M kali A pangkat N itu sama aja A pangkat M ditambah N. Jadi jika bilangan pokoknya itu sama, maka tinggal ditambah pangkatnya saja. Kemudian yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi ketika itu dikali dan bilangan pokoknya itu sama, maka ditambah. Ketika dibagi dan bilangan pokoknya itu sama, maka itu dikurangi pangkatnya. Kemudian A kurung ya, A pangkat M ditutup kurung pangkat N, maka dikali M
pangkat M dikali N gitu ya. Jadi ini dikali M kali N itu dikali A pangkat N kali N. Kemudian yang keempat AB pangkat N. Nah ini sama. Jadi pangkatnya sama. A pangkat N dikali B pangkat N tetap dikali. Karena ini sama ya. Oke, nomor 5 A per B pangkat M. Maka semua dipangkatkan M. Seperti itu. Misalnya nomor 5 ini adalah 2 per 5 pangkat 3. Maka semuanya dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Nah, seperti itu. Jadi semuanya pangkat. Contoh soal. Nih. Indikator yang pertama tadi menyederhanakan bentuk suatu bilangan berpangkat. Jadi disederhanakan. X kuadrat dikali Y pangkat 3 pangkat 5 dibagi X Y pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Maka hasilnya nah, ini X di pangkat 2 kali 5. Karena ini dalam kurung ya. Tadi kalau dalam kurung itu dikali pangkatnya. Maka dia kali 5, 3-nya juga dikali 5. Yang sebelahnya karena ini dipangkatkan dalam kurung itu di luar kurung itu 3, maka dikalikan 3. Kalau X karena X itu enggak punya pangkat, maka dia seperti pangkat 1. Jadi 1 dikali 3 yaitu 3. Nah, seperti ini. Selanjutnya X pangkat 10 Y pangkat 15 dibagi X pangkat 3 Y pangkat 6. Tadi ketika bilangan pokoknya sama, ketika itu dibagi maka tinggal mengurangi pangkatnya saja, yaitu ini X-nya jadi 1, pangkatnya yang depan itu 10 dikurangi 3 karena dibagi gitu ya. Hasilnya adalah ini. Nah, pangkat bilangan negatif. Nanti sampai ini ya. Suku selanjutnya diperoleh dengan membagi suku 9 dengan 10. Coba ini, pangkat bilangan negatif dan 0. Nah ini, pangkat bilangan negatif dan 0. Jadi ada pangkat bilangan negatif dan ada pangkat 0. Nih. Nah ini dia. Yang atas itu 1000, 100, 10, 1, 1 per 10, 1 per 100, 1 per 1000. Yang bawah itu adalah pangkatnya, yaitu kalau 1000 jadi 10 pangkat 3, kalau 100 jadi 10 pangkat 2, kalau 10 jadi 1 pangkatnya. Kalau 1 itu adalah 10 pangkat 0. Kenapa pangkat 0? Jadi ketika ada suatu bilangan dipangkatkan 0, dia punya ciri khas, yaitu semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. 5 pangkat 0, 1. Terus 8 pangkat 0, 1. Ini seperti mengingatkan kita bahwa apapun pangkat kita di dunia, ketika nanti di akhirat itu kita tetaplah satu, yaitu apa? Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, jadi apapun pangkat kita di dunia ini sebenarnya itu adalah pangkatnya itu kalau di akhirat itu 0 ya. Kita itu bukan siapa-siapa. Oleh karena itu kita tetap menjaga tetap menjaga sifat-sifat kita, tetap menjaga perilaku kita agar apa? Agar hanya ketika kita mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka kita tidak hisab kita tidak berat seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya. Baik, tadi sudah 10 pangkat 0 itu sama dengan 1, yaitu sekarang 1 per 10. 1 per 10 itu ketika dipangkatkan, jadi dia jadi pangkatnya minus 10 pangkat min 1. Gitu ya. Kemudian 1 per 100 jadi 10 pangkat min 2, 1 per 1000 jadi 10 pangkat min 3. Nah ini. Jika A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat 0. Jadi berapapun pangkatnya 0 hasilnya 1. Dan A pangkat min N jadinya 1 per A pangkat N. Jadi kalau ada minusnya pangkatnya maka dia ditambahkan 1 per. Gitu ya. Tambahkan ini 1 per.
Seperti itu. Contoh soal. Ini di kata yang kedua tadi, mengubah bentuk pangkat negatif dari suatu bilangan ke bentuk pangkat atau sebaliknya. Nah, seperti ini. X pangkat 3, Y pangkat min 4, pangkatkan lagi 2, dikali X, Y kuadrat, dipangkatkan min 3. Maka biar min 3 ini jadi positif, dia ditaruh bawah, atau dia menjadi penyebut dari awalnya. Seperti itu. Dia menjadi penyebut. Ini seperti itu ya. Selanjutnya itu dia menjadi dikalikan karena dia pangkat 2 tadi di luar kurung, jadi dikalikan sama 2, yang bawah dikalikan 3. Nah, seperti itu. Yang 8 di sini kenapa bisa jadi positif? Karena dia perpindahan dari atas ke bawah ya. Kalau dari pembilang ke menyebut maka pangkatnya jadi plus. Kalau dari bawah ke atas, contoh ini, kenapa bisa jadi X pangkat min 3? Karena dia dari bawah pindah ke atas. Dari penyebut pindah ke pembilang. Maka dia akan berubah pangkatnya menjadi min 3. Jadi oleh perpindahan seperti itu maka pangkatnya tanda pangkatnya akan berubah. Nah, sekarang dilanjutkan, tinggal tadi kalau sama bilangan pokoknya tinggal menambahkan, kalau dikali tinggal menambahkan, kalau dibagi tinggal dikurangkan. Seperti itu ya, hasilnya adalah itu. Dah, jadi itu untuk anak-anakku sekalian bilangan pangkat. Jadi ada apa aja tadi? Pangkat bilangan bulat positif, pangkat bilangan bulat negatif, dan pangkat 0. Ya. Jadi seperti itu untuk perpangkatan hari ini. Perpangkatan. Jadi itu ya untuk bilangan berpangkat untuk hari ini. Jadi ada 3 macam. Pangkat bilangan bulat positif, pangkat bilangan bulat negatif, dan pangkat 0. Gitu ya. Jadi ingat, kalau 0 itu berapapun pangkatnya, hasilnya adalah 1. Seperti itu. Baik, anak-anak kelas 9 yang berbahagia, itu untuk pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu kita, khususnya terkait matematika ya. Semoga nanti kedepannya bisa mengikuti dengan baik. Mungkin sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.